Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya channel Audio Ngawi. Video kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau cara supaya teman-teman bisa berhasil dalam memodif suatu driver amplifier. Oke, sebelum ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke Mbah, kita lanjut ke videonya ya. Jadi masih banyak di antara teman-teman yang belum berhasil dalam memodif suatu driver amplifier, entah itu memodif untuk merubah karakter suara dari power amplifier tersebut, ataupun memodif supaya tegangannya bisa jadi lebih tinggi, ataupun memodif dengan sistem-sistem yang lain ya, seperti sistem kuasi ataupun sistem Darlington dan lain sebagainya. Nah, padahal teman-teman sudah sudah lihat tutorial ya, sudah lihat tutorial di YouTube, sudah tanya sana sini, sudah tanya grup gitu, dan skemanya juga sudah sama, pemasangannya sudah sama, tapi masih belum berhasil. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips supaya tingkat keberhasilan teman-teman dalam memodif driver itu lebih banyak dan meminimalisir kegagalannya, supaya tidak ada lagi kegagalan seperti yang teman-teman alami ya. Jadi kegagalannya itu ada banyak macamnya ya, mulai dari yang resistornya panas, setelah dimodif itu jadi resistornya panas, transistornya jadi panas, suaranya jadi serak dan lain sebagainya. Itu masih ada sedikit problem atau masalah di situ. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama, untuk tips modif driver itu teman-teman harus kenal dulu dengan drivernya. Maksudnya teman-teman itu paling enggak udah pernah ngerakit lah dari kosongan ya, dari PCB nya kosongan sampai jadi dan bunyi. Minimal teman-teman sudah melakukan itu. Jadi teman-teman hafal dengan drivernya. Oh, drivernya itu yang ini, misalkan ini ya, Sporos L 150 watt. Jadi teman-teman itu tahu, oh resistor sunnya yang ini, resistor gain yang ini, kapasitor input yang ini, TR fase yang ini dan lain sebagainya. Teman-teman minimal harus tahu dulu untuk posisi-posisinya, letak-letaknya itu di mana gitu. Jadi nanti ketika teman-teman modif itu udah tahu gitu loh. Oh, berarti Rsun yang ini kita ganti yang ini, TR fase yang ini kita ganti yang ini gitu. Misalkan TR diferensial ya, kita ganti ini. Oh, yang mana TR diferensial yang ini. Jadi itu kita tahu letak-letaknya itu yang mana saja. Karena kalau cuma nonton YouTube ataupun lihat di Google atau tanya-tanya di lewat forum online di Facebook ya, yaitu memang sudah jelas sebenarnya. Tapi itu cuma ya, kalau kita belum tahu secara rinci itu juga bakal kesulitan. Apalagi kalau kita baru beli driver terus lihat YouTube mau dimodif misalkan. Nah, sebelumnya belum pernah pakai driver itu, baru beli pengen langsung dimodif. Nah, itu tentu saja lebih berisiko ya untuk kegagalannya, walaupun ada juga yang berhasil. Nah gitu. Jadi ya intinya teman-teman harus kenal dulu, harus hafal dulu sama driver-driver yang teman-teman pakai itu seperti apa gitu. Minimal harus kenal lah dengan drivernya. Lalu yang selanjutnya, teman-teman itu harus hafal kaki-kaki dari transistor. Nggak harus hafal sebenarnya ya, minimal teman-teman mau browsing lah, karena sekarang juga gampang banget ya kalau kita mau browsing itu. Misalkan pin out kaki TR misalkan A733 itu seperti apa. Nah, jadi kalau itu teman-teman banyak yang keliru ya. Misalkan pasang kakinya, misalkan di sini BD ya, BD 139 itu kan kakinya dia ECB ya, jadi menghadapnya itu ke sana ECB. Jadi sebentar, nah misalkan seperti ini kan BD 139 ya.
Ini kakinya, ini tulisan menghadap ke kita. Ini kakinya ECB. Ketika kita pasang di sini ya seperti ini menghadapnya ya. Nah, seperti ini. Ketika kita ganti dengan TIP 41, tentunya menghadapnya juga berubah ya. Menghadapnya jadi ke sini. Karena beda pin out. Kalau TIP 41 itu BCE, kalau ini ECB. Nah, gitu. Itu sesuatu yang simpel, tapi ada banyak teman-teman yang masih kurang memahami. Jadi ya bener, udah lihat di YouTube TR Fast BD 139 ganti pakai TIP 41, ya diganti TIP 41 tapi madepnya masih salah gitu ya, tentu nggak akan bunyi seperti itu. Terus juga NPN dan PNP ya. NPN dan PNP itu juga teman-teman harus tahu PNP-nya yang mana, NPN-nya yang mana. Transistor itu kan ada dua jenis ya, maksudnya ada plus ada min, ada PNP dan NPN. Nah, itu jangan sampai keliru. Itu saya juga sering ya, teman-teman tanya, Mas saya sudah modif ini sudah sama di YouTube kok nggak bunyi, cuma dengung doang. Nah, saya minta fotonya dan ternyata kebalik, PNP dan NPN-nya itu yang plus ditaruh di min dan yang min ditaruh di plus gitu. Ya itu tadi, jadi teman-teman harus tahu dulu ya, dengan hafal lah dengan transistor yang umum di pasaran gitu. Jadi yang umum di pasaran itu seperti kaki-kakinya ya, dan kutubnya juga, atau NPN PNP-nya itu teman-teman harus tahu. Jadi transistor yang umum di pasaran itu seperti ya BD139, BD140, TIP 41, TIP 42, TIP 31, TIP 32, terus A733, 2N5401, 2N5551, terus banyak lah ya, sebagian ya itu tadi lah yang saya sebutkan, itu yang paling mayoritas banyak sekali dipakai pada driver tokoan C4793, A1837. Nah, jadi teman-teman harus mempelajari dulu untuk kaki-kaki dan juga kutub atau jenis dari transistor yang umum dipakai di pasaran. Jadi teman-teman nggak bingung kalau misalkan ini kan A733 ya, misalkan diganti 2N401, itu kakinya beda. Kalau teman-teman pasangnya seperti ini ya wassalam gitu. Jadi yang kedua, teman-teman harus paham atau tahu kaki pin out ataupun jenis dari transistor yang umum dipakai di pasaran. Nah, yang selanjutnya teman-teman harus banyak-banyak merakit amplifier ya. Jadi merakit dari nol, misalkan dari PCB kosongan sampai jadi gitu. Nah, dengan teman-teman banyak merakit PCB dari nol sampai jadi, nah itu teman-teman akan lebih terbiasa dengan menghafal resistor dan komponen-komponen yang ada pada rangkaian driver itu. Intinya harus lebih banyak lagi jam terbangnya ya, atau pengalaman untuk merakit suatu driver power amplifier. Nah, juga teman-teman harus teliti ya, harus teliti. Kalau membuat sesuatu itu memang harus teliti. Walaupun kita sudah melihat tutorial di YouTube, sudah tanya di forum di Facebook, sudah tanya sama teman-teman, tapi itu belum bisa menjadi keberhasilan atau suatu titik keberhasilan, karena kembali lagi keberhasilan itu ada pada diri kita sendiri. Ya memang sudah lihat YouTube ya, misalnya sudah bener itu, tapi kadang kalau nggak bunyi itu pasti ada salah satu yang nggak beres gitu. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi. Dan juga usahakan kalau modif itu pakai komponen yang asli ya, yang original, yang bagus lah intinya. Jangan modif driver itu
pakai komponen yang malah lebih buruk dari sebelumnya. Jadi misalkan komponen yang standar sudah bagus, dimodif pakai komponen yang kurang bagus. Nah itu kadang bisa menjadi masalah ya. Masalah entah suaranya jadi serak, biasnya jadi nggak imbang, DCO-nya jadi tinggi, macam-macam lah. Itu tadi intinya harus pakai komponen penggantinya itu harus lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Nah itu tadi ya tips-tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga setelah nonton video ini keberhasilan teman-teman dalam memodif suatu driver power amplifier itu bisa lebih banyak lah persentase keberhasilannya, dan kegagalannya lebih minim seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Oh iya, dan teman-teman juga jangan sekali-kali kalau belum pengalaman, maksudnya ya kalau belum tahu gitu, kalau masih awam, kalau masih pemula banget, jangan asal ganti komponen ini itu jangan. Lebih baik teman-teman lihat dulu teman-teman yang udah berhasil terus ditiru kalau mau modif. Kalau misalkan udah mahir, udah hafal semuanya ya drivernya, itu teman-teman variasikan sendiri nilainya, itu nggak apa-apa seperti itu. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.